Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel bisnisku ya. Di video kali ini saya akan bercerita tentang apa yang pernah saya alami dan apa yang saya bahas tentang video ini, yaitu tentang menjadi seorang pengusaha. Teman-teman, banyak yang bilang menjadi seorang pengusaha itu sulit karena nggak punya modal. Itu ada yang bilang gitu, dan ada juga yang bilang kalau menjadi seorang pengusaha itu sulit karena nggak punya jiwa pengusaha, nggak punya keturunan pengusaha. Apa benar semacam itu? Kalian tahu nggak? Saya juga pernah mengalami seperti kalian. Sekarang saya sudah banyak perubahan tentang hal tersebut. Penasaran apa yang saya lakukan ketika itu? Sebelum saya meneruskan cerita ini, simak dulu video berikut ini. Iya teman-teman, awal cerita sebenarnya begini. Menjadi seorang pengusaha itu memang sulit, butuh pengalaman dan butuh jam terbang. Karena menjadi seorang pengusaha itu seperti menyelam ke dalam air laut. Kalau kita nggak berani menyelam air laut, kita tidak akan tahu dalamnya samudra itu, dalamnya lautan tersebut. Dan sampai kapanpun kalau kita nggak berani, kita tidak akan tahu, tidak akan berani mencoba, ya tidak akan tahu. Itu kuncinya menjadi seorang pengusaha. Awal cerita dulu, saya akan bercerita sedikit ya tentang apa yang saya alami, pengalaman saya, bagaimana saya awal menjadi seorang pengusaha. Ketika saya lulusan SMA dan saya tidak kuliah. Ketika SMA hingga lulus sekolah, saya itu bercita-cita menjadi seorang prajurit TNI atau menjadi seorang pegawai negeri sipil. Itu cita-cita saya pertama kali. Dan ketika saya gagal menjadi seorang TNI dan PNS, akhirnya saya menurunkan ego saya dan saya menurunkan cita-cita saya. Menjadi apa? Menjadi seorang karyawan tetap di perusahaan. Itu harapan saya ketika itu. Harapan saya pupus menjadi seorang TNI ataupun PNS. Karena banyak sekali kegagalan yang saya alami. Dan saya melamar kerja ke sana kemari, teman-teman. Hanya ingin menjadi seorang karyawan tetap di sebuah perusahaan. Karena saya ingin menjadi karyawan tetap sampai tua nanti, dan saya ingin digaji sampai tua nanti. Itu harapan saya ketika itu. Mungkin sekarang ada di pikiran kalian semua, benar kan? Dan karena itu Tuhan tidak meridhoi saya menjadi seorang karyawan tetap, tidak meridhoi saya menjadi seorang PNS ataupun prajurit TNI. Akhirnya saya merasa jenuh di rumah, merasa tidak punya uang, dan akhirnya saya membuka sebuah usaha kecil, tetapi lumayan untuk kehidupan saya sehari-hari. Istilahnya ya dibuat untuk jajan, beli apa kayak. Yaitu saya menjual bensin eceran yang saya beli di pom, akhirnya saya jual kembali di depan rumah. Itu adalah usaha pertama kali saya. Itu pun saya masih merasa sangat gengsi, merasa malu. Kenapa? Karena saya merasa pendidikan saya SMA, tapi hanya berjualan bensin eceran. Hanya seperti itu, dengan untung yang cuma 500 rupiah. Tetapi dengan ketekatan saya,
karena saya ingin mendapatkan uang sendiri, tidak meminta orang tua. Ya, itulah awal saya menjadi seorang pedagang yang menjual bensin eceran. Dan ketika itu, setelah saya sudah bertahun-tahun menjual bensin eceran, saya juga membantu ibu saya yang jualan warung nasi. Dan sebenarnya saya membantu ibu jualan nasi itu juga sebenarnya malu, teman-teman. Merasa sangat malu, karena saya ini orang cowok lulusan SMA, kenapa hanya bantu warung kerjanya. Dan ini karena sungguh terpaksa, karena saya menjadi orang yang nganggur, saya menjadi pengangguran di rumah. Kalau malu kan ya harus gimana lagi, orang tua jualan nasi, pekerjaan juga sulit. Dan ketika saya sudah bertahun-tahun jualan bensin dan membantu ibu jualan warung, jualan nasi di warung, saya diterima kerja, teman-teman, di sebuah pabrik. Akhirnya saya kerja di pabrik tersebut, dan pekerjaan jualan bensin akhirnya saya tinggalkan karena saya sudah diterima di pabrik dan mulai bekerja waktu itu. Di pertengahan jalan, ketika saya sudah menjadi seorang karyawan di pabrik tersebut, saya merasa sangat capek, teman-teman, waktu itu. Capek dan merasa jenuh sekali. Setiap hari hanya itu saja. Tidak ada yang bisa dikembangkan. Kira-kira saya kerja pabrik sudah sekitar hampir 2 tahunan. Saya mempunyai ide, teman-teman. Saya mempunyai peluang. Lah, inilah peluang inilah yang membuat saya bangkit menjadi seorang pengusaha. Saya pertama kali browsing di internet. Saya cari-cari info. Ternyata ada peluang membuka sebuah usaha. Dan ketika itu peluangnya adalah saya ditawarkan sebagai agen. Dan nanti akan saya mempekerjakan orang. Dalam pikiran saya sudah enak, wah, saya akan menjadi juragan, saya akan jadi bos yang mempunyai banyak karyawan dan anak buah. Itu pikiran saya. Dari situ saya sudah berpikir seperti itu, teman-teman. Saya ingin hidup yang lebih baik dari sebelumnya, karena saya sudah merasakan bagaimana capeknya kerja di pabrik, bagaimana jenuhnya kerja ikut orang. Singkat cerita, saya akhirnya memasuki usaha tersebut. Saya memberanikan diri untuk mendaftarkan sebagai agen. Alhasil, saya mengalami kebangkrutan dalam usaha tersebut. Tidak jalan karena tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai yang saya inginkan dan saya harapkan ketika itu. Tidak ada karyawan yang mau gabung, ada yang gabung sudah tidak balik lagi. Akhirnya saya rugi total. Dana yang saya keluarkan waktu itu adalah 10 juta kurang lebih. Itu hilang seperti ditelan angin. Dan sebenarnya ketika saya mengalami bangkrut dan jatuh pada waktu itu, dalam pikiran saya hampir putus asa, hampir sudah tidak mau lagi membuka usaha yang besar atau menjadi seorang pengusaha istilahnya. Mungkin ini pernah dirasakan pada teman-teman semuanya. Sudah usaha serius, sudah didanai, tetapi bangkrut. Biasanya ini orang pasti akan ngedon. Sebenarnya saya ngedon, dan saya berpikir seperti ini, sudah, saya tidak mau menjadi seorang pengusaha. Menjadi pengusaha itu resikonya besar, mending saya meneruskan kerja di pabrik ini saja sampai tua nanti. Yang penting saya dapat gaji per bulan terus menerus hingga sampai tua. Ketika itu saya berpikir seperti itu, teman-teman. Dan akhirnya saya melalui kerja di pabrik hingga sampai 3,5 tahun.
saya benar-benar merasakan titik jenuh dan titik capeknya yang sangat luar biasa. Banyak tekanan sana sini. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari pabrik, tidak bekerja lagi di pada pabrik. Saya memutuskan untuk di rumah saja, bantu usaha ibu lagi, dan jualan bensin eceran lagi. Dan saat itu memang saya berpikir juga, ternyata menjadi seorang pengusaha itu memang sulit. Tetapi kerja ikut orang, ikut perusahaan itu juga sangat berat tanggung jawabnya. Meskipun tidak ada resikonya, tapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Pada saat itu saya mempunyai sebuah angan-angan, teman-teman. Saya ingin menjadi seorang pengusaha, karena saya berpikir usaha saya yang saya geluti ini sudah banyak perubahan setelah sekian lama saya menjalankan usaha tersebut. Otomatis saya mempunyai banyak pengalaman dan banyak jam terbang yang sudah teruji kan. Lah, di situ saya mulai berpikir ke depan. Saya harus bisa membuat usaha, membuka usaha yang besar, lebih besar dari yang ini, dari yang sebelumnya. Akhirnya saya nekat, teman-teman. Lah, ini kuncinya sukses. Nekat dan mempunyai tekad yang kuat, yakin. Ini adalah kunci kesuksesan sebenarnya. Akhirnya saya membuka usaha yang besar, yaitu saya membuka usaha depo air minum isi ulang. Biayanya juga tidak sedikit. Dan ketika itu saya juga tidak punya uang. Berapa biaya yang saya keluarkan? Saya membuka depo air minum isi ulang, yaitu sekitar 25 juta. Dari mana modal yang saya dapat? Saya nekat berhutang ke bank untuk bisa membuka depo air minum isi ulang. Itu karena kenekatan saya, karena saya ingin berkembang dan maju. Dan kenapa saya berani membuka usaha dengan modal yang besar seperti itu? Ya karena itu, karena saya sudah berpengalaman bertahun-tahun menjadi seorang pedagang. Karena menjadi seorang pengusaha itu harus berani berdagang dulu. Itu kuncinya. Oleh karena itu, semua seorang pengusaha yang dimulai dari nol perjuangannya, dia pasti tidak mempunyai jiwa pebisnis, tidak mempunyai jiwa pengusaha. Bahkan dia tidak berani untuk berdagang dulu, tetapi dia akhirnya ada tekad untuk berdagang. Ada juga yang dulunya sudah memang berdagang, tetapi dia berpikir untuk maju ke depan, dia bisa menjadi seorang pengusaha. Karena kenapa? Menjadi seorang pengusaha besar itu bermula dari pedagang yang dia mengerti tentang bagaimana orang membeli, bagaimana kita mendapatkan uang dari pembeli, bagaimana kita menyimpan uang, bagaimana kita membelanjakan uang ini agar kita untung, kita tidak rugi. Sebenarnya dari situ kunci dari seseorang yang menjadi pengusaha. Jadi ya wajar ketika itu saya ingin membuka usaha yang lebih besar dengan modal lebih besar, karena saya berani, karena saya sudah tahu bagaimana saya membantu ibu saya jualan warung nasi. Jadi saya tahu ada orang yang membeli, nanti akan dibelanjakan lagi menjadi nasi lagi. Dan saya juga pengalaman tentang menjual bensin eceran ini, dan saya sudah tahu uang keluar masuknya uang, sudah tahu, sudah mengerti, sudah paham. Saya tambah juga jualan bisnis online, jualan aksesoris online. Nah, dari situ
Jadi kita harus berani dulu, berani mencoba. Kita harus berani mencoba. Kalau kita nggak berani mencoba, kita tidak akan keluar jiwa bisnisnya. Kita tidak akan mempunyai jiwa pengusaha yang benar-benar punya tekad dan kemauan. Jadi menurut saya teman-teman ya, sesuai dengan apa yang saya alami, sesuai dengan pengalaman saya, menjadi seorang pengusaha itu bukan modal sih kuncinya. Karena modal tadi dari pengalaman kita yang kita yakin, akhirnya kan kita yakin kita sudah berpengalaman jualan ini, jualan itu. Akhirnya kita mengerti, oh ternyata uang ini masuknya begini, keluarnya nanti begini, jadi untung. Kan akhirnya mengerti. Kalau sudah mengerti, pasti orang punya pemikiran, saya ingin membuka usaha yang besar biar untungnya besar, pasti itu. Jadi kunci seorang pengusaha, jadi kunci menjadi seorang pengusaha itu adalah kemauan dan tekad yang kuat. Jadi kuncinya menjadi seorang pengusaha itu harus punya kemauan, tekad yang kuat, berani mencoba. Kalau berani mencoba, pasti harus juga berani ambil resikonya. Dan jangan takut kita akan bangkrut, kita akan nggak laku, kita akan jatuh. Jangan takut itu. Kita harus berani bangkit. Jadi itu teman-teman, saya sudah bercerita banyak, saya sudah bercerita tentang apa yang saya alami, bagaimana perjalanan saya menjadi seorang pengusaha waktu itu. Dan saya sudah menjawab pertanyaan kalian semua, bahwa menjadi seorang pengusaha itu tidak butuh punya jiwa pengusaha. Karena saya juga bermula dari pengen kerja ikut orang, pengen kerja jadi karyawan tetap, jadi PNS, jadi TNI, ya kan? Dan menjadi pengusaha juga tidak harus punya modal, tetapi modal itu perlu. Namun yang dimiliki seseorang jika ingin menjadi seorang pengusaha itu adalah kemauan dan berani mencoba, mempunyai tekad yang kuat. Hanya itu. Ya, sekian teman-teman ya video kali ini. Semoga kalian setelah mendengarkan dan melihat video ini, kalian berani untuk melangkah ke depan. Kalian berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Semoga kalian bisa menjadi seorang pengusaha yang awalnya takut untuk berwirausaha dan akhirnya kalian bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Amin. Ya, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman.